3, 2, 1. Selamat datang di podcast Dokter Gigi. Oke, hari ini kita kedatangan spesial tamu, the one and only Dokter Gigi Johanna Aritona. Dan tentunya bersama saya masih Dr. Gigi Jonathan sebagai moderator. Dr. Gigi Johanna, saya mau tanya-tanya nih Dr. Johanna, kalau di Adore Dental Clinic tuh ngerjain apa sih fokusnya? Ngerjain semuanya deh kecuali estetik dah. Oh gitu. Kalau semuanya tuh berarti mungkin nambel lebih sering kali dok ya? Nambel ya. Oke, nambel. Nah, kebetulan topik hari ini dok, kebetulan banget ya. Kita akan membahas lebih dalam tentang yang namanya perawatan saluran akar. Atau mungkin bahasa umumnya adalah tambal bolak-balik dok. Ya, tambel bolak-balik. Biaya juga bolak-balik. Itu dia. Apa sih dok sebenarnya perawatan saluran akar itu? Perawatan saluran akar itu perawatan yang dilakukan untuk mempertahankan gigi. Mempertahankan gigi. Kenapa harus dipertahankan dok? Karena sayang. Gigi sebenarnya udah sakit nih. Orang taunya gigi sakit cabut bye. Iya. Padahal sekarang itu namanya udah ada yang namanya perawatan saluran akar. Nah, itu gigi sakit tidak perlu cabut tapi tetap tergantung kondisi giginya. Kalau masih oke, kita rawat aja. Oh gitu. Jadi basicnya mungkin orang tahu kan gigi bolong. Gigi bolong biasanya. Gigi bolong tuh dirawat saluran akar. Iya dong. Jadi sebenarnya yang bikin gigi kita sakit itu kan syarafnya tuh. Oh, yang ada timbul rasa sakit. Yang bikin nyut-nyutan. Tiap malam nggak ngapa-ngapain aja menyut gitu. Nggak bisa tidur. Nah, berarti ini bolongnya sudah sampai ke saraf tersebut, kena sarafnya. Dong. Makanya dia menyut. Oh, oke. Kalau yang seperti itu makanya diperlukan perawatan saluran akar. Balik lagi, tergantung kasusnya. Kalau kondisi giginya masih oke, masih bisa dipertahankan, kita rawat aja, jangan dicabut. Emang ada yang udah kena sarafnya terus tapi nggak bisa diperawat saluran akar bisa? Ada Sam. Jadi kalau biasanya lebih ke gigi yang berakar, mohon maaf. Aduh. Yang berakal itu ke dokternya aja ya. Jadi gigi yang berakar lebih dari satu. Jadi biasanya itu kita istilahnya bifurkasi. Jadi akar gigi itu kadang-kadang ada yang ngejebrek, di tengah-tengahnya itu patah. Lantai fraktur. pulpanya mungkin itu ya dok. istilah kedokterannya mah begitu. Kalaupun udah patah, nah yang kayak gitu tuh udah nggak bisa perawatan nggak saluran bisa. akar. Oh gitu. Oke. Biasanya kalau sakit gitu dok, datang nih pasien dokter sakit. Bisa nggak ditambal langsung? Lah itu sakit kenapa ibu? Ya itu bolong udah sampai dalam. Udah lama ya dibiarin. Udah sampai akar lah gitu kan. Biasanya kita mengeliminasi sakitnya dulu. Piye caranya dok? Dengan itu perawatan saluran akar, tapi pilihannya biasanya 2. Nah, gimana dok kalau misalnya ada pasien datang tiba-tiba sakit banget giginya? Nah, kita jelasin dulu. Sebenarnya kondisi yang dialami itu ternyata begini loh. Pilihannya 2, mau dipertahanin apa enggak. Kalau dipertahanin itu ya berarti harus dirawat saluran akarnya. Nah, perawatan saluran akar itu juga bisa dilakukan langsung, hari dia datang langsung jebret kita kerjain. Ada yang begitu. Ada juga yang datang pertama kita kasih obat, biar nanti obatnya yang mematikan syarafnya secara kimiawi. Ntar next week dia baru balik, baru obat mulai. minum. Obatnya dimasukin ke dalam lubang giginya. Dimasukin berarti. Jadi kita tetap ngejelasin, ibu ini untuk perawatan syaraf itu sebenarnya tidak bisa dilakukan sekali datang kelar gitu, enggak. Karena perawatannya ini sebenarnya lebih ribet. Alat-alatnya juga ribet banget gitu loh. Kita jelasin sedetail itu, kita jebretin juga harganya tuh bakal segini loh, Bu. Edukasi gitu. ya. Jadi kita kasih tahu kalau dia deal, dok ya udah deh. Saya mulai sekarang aja daripada minggu depan sakit banget nih. Oke, kita mulai perawatannya tuh hari itu juga. Udah dimulai tahap pertama. Kalau misalnya pasiennya keberatan dengan waktunya, mungkin dia buru-buru ada meeting apa segala macem, atau terpentok dengan biaya yang dia belum punya nih, tapi gigi gue sakit banget gimana dong gitu. Mau nggak mau kita kasih obat yang tadi ke dalam saluran gigi yang bolong itu. Jadi ntar biasanya kalau dikasih obat bakal ada rasa nyeri 2-3 hari, yaitu karena si obatnya itu udah bereaksi dengan si syarafnya tadi gitu. Tetap pilihan balik lagi ke pasien. Oke.
Normalnya dok, normalnya berapa kali tuh kunjungan sampai selesai? Normalnya itu 3 sampai 4 kali sampai selesai. Oke, termasuk yang tindakan awal tadi ya pertama ya? Tindakan awal itu ya udah dihitung. Oke, 3 sampai 4 kali. Perlu ronsen nggak sih dok kalau perawatan kayak gini? Kalau ini harus wajib. Wajib. Karena yang kita kerjain itu yang benar-benar nggak kelihatan mata. Jadi kita butuh banget foto ronsen yang per 1 gigi aja cukup. Oke. Jadi ntar dari foto ronsen kelihatan detail tuh akarnya gimana, lurus kah atau bengkok kah, sarafnya ada berapa, itu kelihatan dari foto ronsen. Oke. Nah terus gini dok. Kita kan mau perawatan saluran akar. Oke, sarafnya itu kan sudah terbuka nih, makanya dia timbul radang jadi sakit. Sarafnya itu kalau di PSA masih ada atau enggak? Atau nanti mungkin pasien akan nanya, dok abis saya ditambal gini masih sakit terus gak sih dok? Ada kemungkinan sakit gak sih gitu? Jadi sebenarnya di awal tuh kita udah jelasin perawatan saluran akar itu apa, tujuannya buat apa. Ya. Jadi untuk perawatan saluran akar itu sendiri menyelamatkan giginya jangan sampai dicabut. Dan perawatan saluran akar itu lebih ke kita buang syarafnya. Kita buang loh ini si biang yang bikin gigi lu sakit gitu loh. Jadi kalau udah oke deal perawatan saluran akar, berarti kemudian hari dia nggak bakal punya ada syarafnya lagi nih. Iya. Jadi si gigi itu kosong tanpa syaraf dan udah pasti pasiennya nggak sakit. Tapi dengan catatan perawatan saluran akar itu harus diselesaikan dari awal sampai akhir. Sampai 3 atau 4 kali kunjungan tadi itu Sampai ya? selesai. Soalnya banyak banget pasien nih udah datang, dirawat pertama syarafnya udah gue buang nih. Iya. Kita ngasihin obat untuk sterilin supaya bakterinya nggak ada. Iya. Dia feel gue baik-baik aja nih, gigi udah gue enak udah nggak nih. sakit. Dia nggak balik lagi gitu loh. Padahal masih ada beberapa step yang harus dia lalui lagi supaya bener-bener clean itu giginya nggak bakal sakit. Jadi akarnya ditambal juga lah istilahnya gitu ya? Akarnya kita tambal, kita mampetin lagi. Soalnya gigi itu sebenarnya punya lubang kecil di bawah. Di bawahnya, jadi kita nggak lihat bakteri itu bisa masuk dari bawah, makanya ditambal. Makanya akar ditambal nanti baru atasnya yang ditambal. Oh gitu. Oke. Nah kemudian dok berarti kan kalau kayak gitu sebenarnya udah terjawab ya dok ya, pasien yang bilang kalau ternyata dia menyelesaikan semua rangkaian perawatan endo atau perawatan saluran akar ini, nantinya dia kan tidak akan merasakan sakit-sakit lagi dong. Enggak. Dengan catatan pengerjaan harus benar. Yes. Itu kuncinya. Kalaupun ya dia datang, gue udah datang nih dok 3-4 kali kok gigi gue masih sakit, berarti operatornya ada kesalahan waktu pengerjaan, berarti ada yang miss gitu. Oke, indikatornya apa dok? Apa nanti udah selesai di ronsen lagi itu gimana dok? Ya biasanya kita itu sebelum perawatan ronsen. Iya. Nanti ada pas tahapan keberapa kita ronsen, kita lihat. Ronsen lagi. Udah ditambal tuh si saluran akarnya, ronsen lagi, kita 3 make sure. kali ini. Udah kayak gitu. Nanti kita paling recall pasiennya datang ada keluhan, kita ronsen lagi itu tambelan yang di dalam saluran akarnya masih oke apa? Pas kontrol 6 bulan sekali? Iya boleh. Oh gitu. Oke. Ya makanya berarti kerjaannya harus jelas. Diukur dengan cara menggunakan ronsen. Ya. Ini akarnya sudah tertambal sempurna atau belum misalnya kan gitu kan. Oke. Nah dok, ada kemungkinan nggak dok kalau misalnya di perawatan saluran akar tuh lebih gampang copot lah giginya atau malah lebih gampang rapuh lah? Nah itu biasanya giginya emang lebih gampang rapuh karena kenapa? Si syarafnya udah nggak ada. Jadi yang memberi kehidupan di gigi itu sebenarnya syaraf kan. Dia mensuplai darah segala macam ke gigi itu ya dari si syaraf. Cuman kalau kita habis dirawat kan biasanya ditambal tuh saluran akarnya. Iya. Kepala giginya juga ditambal dengan istilah kita tuh mahkotanya ya? restorasi ya. Kepala giginya tuh ditambal dengan yang sesuai dengan keadaan giginya. Kalau restorasi mahkotanya ditambal dengan bagus, aman sih harusnya. Oh gitu. Oke. Restorasinya bisa pilihan ya dok ya? Nanti Banyak. macam-macam memang. Kalau udah dari situ biasanya saya ngopernya ke dokter Dani, udah rananya dia itu. Oh, Saya yang gitu. di dalam, dia yang di luar. Oh dokter bagian akar-akar dalamnya, Iya, gitu aja. dia mahkotanya. Oke. Nah dok, nanti berikutnya yang saya mau tanya ini adalah tentang ke dokter Dani berarti. Oke, iya dong. Kenapa? Karena ada pernah pasien datang, dia udah pernah di endo atau di perawatan saluran akar, udah oke nggak ada sakit, tapi kok giginya lama-lama jadi hitam. Nah berubah warna lah istilahnya gitu. Nah itu kenapa itu dok? Mungkin dokter Jojo bisa kasih sedikit jawaban. Ya itu kayak tadi saya bilang, jadi sumber kehidupan itu dari si syaraf. Jadi emang sebenarnya bukan side effect sih, apa kekurangannya dari perawatan saluran akar tuh itu.
Oh iya, bikin kenapa gigi tuh? rapuh, terus suplai darah udah nggak ada, jadinya dia mati kan giginya. Oh, Gitu. udah. Nah, that's why tetap kita balikin ke dokter Dani, nanti dia yang bikin cantik tuh si item-item jadi gak item lagi. Oke, siap. Terima kasih Dokter Jojo, informasinya sangat Yo. amat bermanfaat. Tentunya juga buat pendengar podcast Dokter Gigi, siapa tahu yang lagi pengen perawatan saluran akar bisa ngerti lah, atau cari-cari dulu informasi tentang itu. Informasi kita bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, Dah. terima kasih waktunya dok. Yes, sama-sama. Bye. Bye.